Saya Nopriana dengan NPM A1G022010, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi buku manajemen pendidikan, yaitu bab 9, manajemen kurikulum. Adapun daftar isinya: A. Konsep dasar manajemen kurikulum. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. D. Komponen kurikulum. E. Perencanaan kurikulum. F. Model implementasi kurikulum. G. Pengembangan isi kurikulum. H. Evaluasi kurikulum. A. Konsep dasar manajemen kurikulum. 1. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Rusman. Kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa agar dapat belajar, baik dalam ruang kelas maupun luar sekolah. 2. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Rusman mengemukakan bahwa dalam KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Berpusat pada kompetensi perkembangan kebutuhan. B. Kepentingan peserta didik dan lingkungannya. C. Beragam dan terpadu. D. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. E. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. F. Menyeluruh dan berkesinambungan. G. Belajar sepanjang hayat. H. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 2. Manajemen mutu berbasis sekolah. MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. 1. Prinsip kurikulum menurut Sanjaya. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya sebagai berikut. A. Prinsip relevansi. B. Prinsip fleksibilitas. C. Prinsip kontinuitas. D. Efektivitas. E. Efisiensi. 2. Fungsi manajemen kurikulum menurut Rusman. 5. Fungsi manajemen kurikulum adalah: A. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. B. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. C. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. D. Meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. E. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. D. Komponen kurikulum menurut Sanjaya. Komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. 2. Isi kurikulum. 3. Metode atau strategi pembelajaran. 4. Evaluasi penilaian pembelajaran. E. Perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum menurut Rusman adalah perencanaan kesempatan belajar untuk dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. 2. Perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman, terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu sebagai berikut. A. Sumber empiris. B. Sumber filosofis. C. Sumber bahan pembelajaran. 3. Landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman, landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut. A. Kekuatan sosial. B. Perlakuan pengetahuan. C. Kebutuhan dan perkembangan manusia. F. Model implementasi kurikulum. Miller dan Sewell menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. The Commerce Based Adaptation Model. 2. Model Letchworth. Model ini memfokuskan pada guru. 3. Model Tory. Model ini untuk mengunggah
mencegah masyarakat mengadakan perubahan. G. Pengembangan isi kurikulum. 1. Skopi. 2. Cakupan wilayah. 3. Sifat isi. 4. Organisasi bahan. 5. Integrate. 6. Tak ada batas mata pelajaran. 7. Sequel. 8. Kronologis, kausal, struktural, logis, psikologis, spiral. 9. Transubjek. 10. Correlated. 11. Integrasi aspek tertentu. H. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. 1. Proses analisis, kebutuhan dan kelayakan. 2. Proses perencanaan dan pengembangan. 3. Proses implementasi atau pelaksanaan. 4. Proses evaluasi kurikulum. 5. Proses perbaikan kurikulum.